Mungkin terkait kasasi nih, apa yang mendasari kasasi dari seorang Nikita Mirzani sebagai tim kuasa hukum? Ya, jadi begini ya. Kalau itu yang ditanyakan apa yang mendasari, yang jelas bahwa seperti apa yang saya sampaikan kemarin ya, bahwa memang putusan PT dan juga putusan pengadilan negeri ini, menurut saya bahwa itu adalah putusan yang melanggar hukum ya. Kenapa saya katakan melanggar hukum? Karena objek dalam perkara ini adalah skincare yang mana diduga keras berdasarkan bukti permulaan bahwa skincare itu adalah bagian daripada tindak pidana ya, sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Kesehatan dan juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya. Artinya apa? Bahwa putusan ini diduga keras adalah putusan yang melindungi kejahatan ya. Nah, ketika memang itu adalah suatu putusan yang melindungi kejahatan, itu sangat itu melanggar kode etik ya. Yang melanggar kode etik itu adalah pelanggaran berat ya. Tentunya mungkin kalau misalnya nanti Nikita berkenan, itu pasti akan dilaporkan hakimnya itu ya. Ya itu tadi dasarnya, bahwa memang itu dasarnya yang pertama ya, bahwa ini putusan ini, kedua putusan ini sebenarnya kalau menurut kami ini adalah putusan yang melanggar hukum dan memang harus dibatalkan atau batal demi hukum ya. Karena beda pengertiannya, dapat dibatalkan atau batal demi hukum ya. Seperti itu. Yang kedua, bahwa di dalam putusan ini ya, di dalam putusan ini itu menyalahi asas legalitas ya. Apa sebenarnya asas legalitas ini? Itu pondasi itu. Hakim dalam memutus itu harus benar-benar ya memperhatikan unsur-unsur pasal itu ya, terkait masalah pidana pokoknya ini. Itu kan mempergunakan pasal 27B ayat 2 ya. Ya, di mana di situ ada larangan ya kan, menyebarluaskan. Intinya begitu. Tapi karena itu adalah kejahatan, maka sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 2, 28E ayat 2 itu, bahwa kita semua ini punya kewajiban untuk menyampaikan hal yang baik untuk kepentingan masyarakat umum ya. Artinya terdakwa dalam hal ini kita punya hak, bukan tidak punya hak. Artinya apa? Unsur pasal itu tidak masuk. Oke? Nah, kemudian yang kedua, unsur pasal yang juga kami anggap bahwa itu tidak masuk, bahwa di situ terdapat kata ancaman ya, ancaman mencemarkan atau membuka rahasia. Kalau itu ada ancaman, pasti ada alat yang dipergunakan. Alat apa yang dipergunakan dalam pasal ini? Ya tentu rahasia. Artinya apa? Rahasia itu masih ada di tangan di kita, belum dibuka. Dengan rahasia itulah dipergunakan untuk mengancam agar memaksa seseorang untuk menyerahkan suatu barang ya kepadanya. Nah, tapi fakta di persidangan bahwa semua ya, bahwa itu sudah tidak ada lagi rahasia, karena juga di dalam putusan itu ya, di dalam putusan itu sudah jelas, putusan di pengadilan negeri ini Jakarta Selatan sudah jelas bahwa awal mula kasus ini adalah karena adanya saudari Dr. Doktip ini atau saksi Doktip ini mereview ya kan, mereview skincare yang menjadi objek dalam perkara ini, bahwa skincare itu adalah berbahaya berdasarkan dengan liris dari BPOM, bahwa skincare itu tidak memiliki izin edar ya. Yang kedua, Doktip juga telah melakukan uji lab mandiri namanya. Nah, ternyata ditemukan juga ya, itu ditemukan juga di situ bahwa skincare ini adalah mengandung bahan-bahan berbahaya. Nah, kemudian setelah itu Nikita juga mereview ulang
karena si RG ini ketakutan karena ini adalah public figure, ya, sehingga dia berusaha menemui Nikita, ya kan, melalui Dokter Oki. Itu awal ceritanya seperti itu ya. Nah, ini memang harus jangan bias ke masyarakat. Artinya apa tadi? Kalau di dalam pasal 27B itu ayat 2, ya, bahwa di situ ada pengancaman alat yang menjadi alat itu ada rahasia, itu tidak ada lagi rahasia di situ karena sudah dibuka oleh doktif. Artinya apa? Unsur pasal itu tidak terpenuhi, ya, unsur pasal itu tidak terpenuhi. Terus bagaimana ketika unsur pasal itu tidak terpenuhi? Tentu hakim ini memahami namanya asas legalitas. Apa asas legalitas? Salah satunya itu bahwa apabila unsur satu pasal itu tidak terpenuhi atau salah satunya tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dipidana. Ya, ini dulu yang kita harus luruskan ini, baik ini. Ya, ada namanya asas legalitas ini. Saya tidak mengerti bagaimana sih seorang hakim ini yang benar-benar menurut hukum bahwa hakim itu harus dianggap paham, itu namanya undang-undang itu. Paham hukum benar itu. Ini kan persoalan pidana ini yang digali adalah kebenaran material. Kenapa demikian? Ini kan berkaitan dengan hak asasi manusia. Ya, kalau ini salah-salah, kemudian orang dipenjarakan, Pak. Ini kan luar biasa. Mereka juga punya anak dan lain-lain sebagainya. Ya, kemudian kasus kalau direkayasa ini luar biasa kalau menurut saya. Atau hakim itu kurang pemahaman. Apa yang dimaksud dengan asas legalitas itu? Salah satunya itu asas legalitas itu bahwa apabila dalam satu pasal itu unsurnya tidak terpenuhi, apakah dari 5 unsur itu salah satu tidak terpenuhi, maka seseorang itu tidak dapat dipidana. Artinya perbuatannya tidak selesai. Itu dulu. Ya, itu dulu. Ya, inilah yang benar-benar dipahami, harus dipahami oleh seorang hakim. Ya, itu saja. Nah, kemudian ini tadi saya berbicara pidana asalnya ya. Nah, kemudian ini perkara TTPU di Pengadilan Tinggi DKI ini terbukti. Nah, ini juga tambah membingungkan. Ya kan? Saya bertanya-tanya apakah para hakim yang menangani perkara ini mengerti tidak apa yang dimaksud TTPU itu, tindak pidana pencucian uang itu. Itu adalah tindak pidana yang luar biasa dan terorganisir. Kalau terorganisir itu artinya, namanya terorganisir itu pelakunya tidak mungkin satu orang. Ya. Makanya di dalam TTPU itu ada namanya pelaku aktif, ada namanya pelaku pasif. Contoh pelaku aktif yang melakukan, yang mentransfer, ya, dan lain-lain, ya. Kemudian apa pelaku pasif itu? Menyediakan, ya kan? Menyediakan. Nah, kemudian di dalam unsur pasal itu, pasal 3 itu, di situ unsur kedua disebutkan bahwa, ya, disebutkan dengan jelas turut serta. Ayo, kalau turut serta itu artinya ada yang menyuruh, ada pelaku utama, ya kan? Kan seperti itu. Saya pikir anak kecil aja mengerti itu apa itu turut serta. Tidak mungkin turut serta pelakunya satu, betul tidak? Ya. Ah, kemudian ada namanya kalau tindak pidana pencucian uang itu ada unsur pokok. Semua pasal ada. Apa itu? Dengan tujuan, ya kan, menyamarkan atau menyembunyikan. Ya. Apa sih menyamarkan itu? Misalnya identitas diganti, ganti orang. Misalnya mau transfer pakai nama orang lain, ya kan? Rekening yang dituju mempergunakan rekening orang lain, ya, itu namanya menyamarkan. Tapi kalau menyembunyikan tidak ada yang tahu sama sekali, disembunyikan, itu namanya disembunyikan. Nah, coba kita hubungkan dengan peristiwanya. Lah, kalau itu benar-benar mau disamarkan, kenapa mesti dia suruh?
Kenapa juga mesti dia suruh RG ya selaku korban, ya kan, merasa dirinya korban? Kenapa tidak menyuruh orang lain kalau dia mau menyamarkan? Nah kemudian bukti transfer itu kan atas nama Nikita. Kenapa tidak menyuruh orang lain kalau mau disamarkan, ya kan? Dan rumah yang dibeli Nikita itu juga atas nama orang lain. Atas nama dirinya sendiri, bukan atas nama orang lain. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana letak menyamarkan atau menyembunyikan? Ini pendapatnya hakim ini luar biasa nih, kelirunya ini. Dan bahkan bisa menjadi tertawaan. Ada apa sih sebenarnya kok hakim ini? Ya, masa sih seperti itu? Caranya, pertimbangannya, ini kan persoalannya, ini kan nasib anak manusia, Pak. Ini pidana, ya kan? Makanya pidana itu harus benar-benar digali, ya, kebenaran materialnya, karena ini berkaitan dengan hak asasi. Jangankan setahun 2 tahun orang ditahan, ya. Kalau dia benar-benar bersalah, silakan saja tahan sesuai dengan ketentuan. Kalau sesuai dengan memang sesuai dengan asas kepastian hukumnya, sesuai dengan undang-undangnya, kesalahannya, semuanya sudah sesuai, silakan hukum. Karena itu adalah resiko hidup namanya. Anda berani berbuat, maka berani bertanggung jawab. Ini hakim adalah terakhir benteng pencarian keadilan, makanya dicap sebagai wakil Tuhan. Ya, diberilah nama wakil Tuhan. Tapi kalau begini caranya, ya kan? Kan selalu menurut kami, ya kan, begitu dia berdasarkan pertimbangan, tapi ini keliru pertimbangannya, kemudian orang dihukum. Ini luar biasa kalau menurut saya, ya. Itu karena risikonya itu, ya kan, kasihan orang. Kalau dia benar-benar bersalah, silakan saja, tidak ada masalah bagi kami. Pengacara itu tidak membela namanya kesalahan. Kami ini juga penegak hukum, meluruskan, membela hak-hak. Kami tidak akan berteriak-teriak seperti ini ketika memang proses hukumnya itu adalah benar. Artinya apa yang benar ini? Nah, syarat pemidanaan itu ada 2. Unsur pasal itu terpenuhi sesuai dengan pasal yang didakwakan, kemudian minimal 2 alat bukti yang sah menjelaskan perbuatan itu. Kalau itu sudah ada, silakan saja hukum. Tapi ini, ya, kita kembali ya ke unsur TTPU ini tadi. Di situ ada disebutkan bahwa turut serta. Sementara yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana TTPU satu-satunya orang adalah Nikita Mirzani. Terus turut sertanya di mana? Artinya unsur pasal itu tidak terpenuhi. Ya. Kemudian kalau dikatakan ada upaya untuk menyembunyikan, ya kan, atau menyamarkan, seperti tadi saya jelaskan, di mana letaknya, bagaimana pemahamannya, apakah mengerti hakim ini apa itu menyamarkan, apa itu menyembunyikan? Ya faktanya, perbuatannya, dia tidak ada sedikit pun unsur menyembunyikan atau menyamarkan. Buktinya, yang transfer adalah RG, bukan orang lain. Ya, 1. Notif atau bukti transfernya adalah atas nama Nikita. Rumah yang dibeli atas nama Nikita. Di mana letak menyamarkannya? Namanya menyamarkan itu mengganti identitas diri. Ya, misalnya pengirim uang itu bukan atas nama dia, atas nama orang lain. Ya kan, barang yang dibeli, rumah yang dibeli atas nama orang lain, itu namanya menyamarkan atau menyembunyikan. Itu loh. Nah, di dalam peristiwa ini tidak ditemukan itu. Artinya apa? Ya, kita kembali lagi ke asas legalitas. Bahwa apabila unsur pasal itu tidak terpenuhi, ya kan, maka seseorang itu atau perbuatan seseorang itu tidak dapat dipidana. Artinya apa? Harus dibebaskan ketika unsur pasal itu tidak terpenuhi. Ya. Makanya hukum ini kan sebenarnya sekali lagi bahwa harus benar-benar para penegak hukum ini hati-hati dalam melakukan penegakan hukum.
karena ini persoalannya berkaitan dengan hak asasi manusia. Terus bagaimana kalau diri kita sendiri atau keluarga kita ya atau teman-teman kita ya kan diperlakukan seperti ini? Ya itulah tujuannya kita. Kandai kata kalau kita ini, kami ini penegak hukum juga. Kami ini juga belajar hukum. Namanya syarat pemidanaan itu saya ulangi sekali bahwa satu unsur pasal itu terpenuhi, kemudian ada dua atau minimal dua alat bukti yang menjelaskan bahwa benar-benar perbuatan yang ada di dalam unsur pasal itu terpenuhi dan memang dilakukan oleh pelaku. Silakan hukum dia, karena itu perbuatannya. Tapi kalau direkayasa, ya kasihan orang. Itu ya. Seperti itu mungkin penjelasan saya. Bang, banyak juga praktisi hukum mengatakan apabila lanjut ke kasasi khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gimana Bang? Misalnya hukumannya malah jadi bertambah, bisa juga 20 tahun gitu. Ya, kalau itu kan pendapat, ada namanya pendapat subjektif. Kenapa lahirnya pendapat subjektif ini? Karena melihat keadaan penegak hukum di Republik ini, ya kan, nasib manusia bisa diperjualbelikan, sehingga lahirlah pendapat itu. Tapi kalau pendapatnya objektif, tentu dia akan mengkaji hukumnya seperti tadi apa yang saya sampaikan. Boleh mereka pendapat begitu, itu tidak bisa disalahkan. Siapa sih yang tidak tahu hukum di negeri ini? Ini bukan rahasia umum lagi. Bahkan tim kuasa hukum dari Reja Gladys juga menyatakan hal yang sama, karena yang bersangkutan merasa kasihan nantinya kalau sampai ini kita hukumannya ditambah lagi. Itu kasihan beneran atau pura-pura kasihan? Itu dulu, ya kan? Kalau kasihan beneran, ya alhamdulillah masih ada kasihannya. Kalau pura-pura, itu urusan Tuhan dengan mereka. Yang jelas, kembali lagi aku bilang begini, kalau itu pendapat itu subjektif, mungkin bersumber ya dari keadaan-keadaan atau fakta-fakta yang terjadi di Republik ini. Ya, ini bukan lagi menjadi rahasia, ya, bukan lagi menjadi rahasia. Mau lihat faktanya? Tuh di Jakarta Selatan itu, Jakarta Pusat itu berapa hakim itu yang diadili di situ? Berapa jaksa yang diadili di situ? Berapa polisi yang diadili di situ? Berapa pengacara yang diadili di situ? Itu membuktikan bahwa hukum di Republik ini memperhatikan, ya. Prihatin ya Pak? Prihatin ya, memperhatikan. Seperti itu. Oke, Ya. Bang, tapi pertimbangan kita seperti apa Bang ketika mungkin tim kuasa hukum bertemu langsung ngobrol nih, resikonya nanti apabila kasasi hasilnya terburuk itu hukuman naik, ini kita udah siap Bang atau seperti apa Bang? Begini ya, kalau kami ini penegak hukum, tentu kan penegak hukum ya, atau pengacara ini juga penegak hukum atau penasihat hukum, ya tentu juga kita memberikan advis hukum yang baik ya, termasuk dari segi objektifnya ya. Kalau hukum yang benar-benar objektif itu asas kepastian hukumnya, kita menceritakan tadi bahwa sebenarnya ya perkara kita ini putusannya itu adalah melanggar hukum karena diduga melindungi satu kejahatan. Ya, kita sudah sampaikan semua. Ya, artinya apa? Ini sebenarnya kalau mau disederhanakan sederhana. Ya kalau misalnya memang skincare Anda itu tidak bermasalah, kenapa mesti takut? Kenapa mesti kasih uang? Itulah fakta bahwa benar-benar skincare ini adalah berbahaya. Skincare miliknya itu adalah berbahaya, ilegal, mengandung bahan-bahan. Kalau dia misalnya dia tidak bermasalah skincare-nya, ngapain takut kalau diancam? Itu bukti nyata, ya. Nah, ini sudah disampaikan kepada kita.
bahwa intinya putusan ini sebenarnya adalah putusan yang melanggar hukum. Bahkan risikonya hakim ini kalau dilaporkan itu pelanggaran kode etik berat. Ya, sesuai dengan ketentuan kode etik hakim itu. Nah, kedua, kita juga menyampaikan secara pendapat subjektif. Seperti tadi yang ditanyakan bahwa kalau itu misalnya memang Anda kasasi, nah kasasi ini bisa naik, bisa turun, dan bahkan bisa juga lepas, dan bahkan juga bisa bebas. Ya. Kalau ditanya peluangnya gimana? Ya, kalau benar-benar hakim yang memeriksa perkara ini mau objektif, ya, mempergunakan ketiga asas tadi ini, asas kepastian hukum, ya, asas keadilan, asas manfaat, ya tentunya harus dibebaskan. Itu kalau mau ditinjau dari segi objektifnya, menerapkan pasal itu benar-benar diperhatikan. Kalau di kalau di Mahkamah Agung itu kasasi ini hakim itu tidak lagi memeriksa pokok-pokok perkaranya, dia hanya melihat penerapan hukumnya benar atau tidak, kan gitu ya. Nah, tentu kita berharap bahwa benar-benar diperhatikan nanti penerapan hukum itu. Bahwa apakah unsur pasal ini terpenuhi. Benar nggak misalnya kalau di dalam unsur pasal itu ada salah satu unsur turut serta tapi hanya satu orang aja yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang. Sudah benar apa tidak itu? Ya kan? Tentu itu dulu. Nah, tentu juga akan diselidiki bahwa apakah yang dimaksud di sini menyembunyikan atau menyamarkan ini sudah pas atau tidak, ya kan? Kan begitu. Kalau tidak pas, tentu kan dibatalkan itu. Artinya, tentu hakim yang di sana paham tentang namanya asas legalitas itu, bahwa apabila unsur pasal itu tidak terpenuhi, maka perbuatan itu atau perbuatan seseorang itu tidak dapat dipidana. Itu unsur pasal. Nah, ini kalau putusan begini kan menjadi tertawaan semua orang ini. Banyak di Republik ini, profesor hukum ini, banyak doktor hukum itu. Masa seorang hakim tidak mengerti apa itu asas legalitas? Kan lucu tuh. Itu masalahnya. Nah, seperti apa yang Anda tanyakan tadi itu sudah disampaikan ya. Baik risiko-risiko ya yang akan terjadi maupun juga hal yang baik akan terjadi. Itu sudah kita sampaikan semua, bahwa kalau ditinjau benar-benar diperhatikan hukumnya ini, maka ini harus dibebaskan, saudara harus dibebaskan. Tapi persoalannya, kalau hakim yang di sana juga sama kualitasnya dengan hakim yang ada di pengadilan tinggi ini, ya bisa saja naik. Ya, bisa saja naik. Kalau misalnya hakim yang ada di Mahkamah Agung ini juga tidak paham namanya apa asas legalitas itu. Ya, seperti itu. Tapi kalau mereka paham dan memiliki hati nurani, ya pasti mengambil tindakan hukum yang baik, yang adil. Kira-kira gitu ya. Oke, Bang, tapi keyakinan kita nih, kemantapan kita untuk ajukan kasasi itu sejauh mana mungkin dia mantap saya ajukan apapun resikonya, karena tadi kan sempat pesimis juga melihat hakim-hakim dari putusan TN terus dari pengadilan tinggi, gimana Bang? Iya, jadi kan kalau itu pertanyaannya, memang kan di kita ini sudah memasrahkan hidup ya, dia orang ini ya mau diapain kan. Tapi ini juga kalau tidak kasasi, ini luar biasa di putusan ini, hukumnya sama sekali tidak benar. Ya kan, itu dasar pertama untuk melakukan upaya hukum kasasi. Nah, kalau ini dibiarkan artinya dia menerima 6 tahun itu, sementara masih ada upaya hukum. Ya kan, masih ada upaya hukum. Ya, tidak boleh dia pesimis. Ya tidak semualah bahwa hakim yang ada di PN ini, hakim yang ada di PT ini sama, belum tentu. Belum tentu, ya. Seperti itu. Tapi ini memang ini adalah hak. Sayang kalau misalnya dia tidak memakai, tapi kami ini pengacara, yaitu tadi kami hanya memberikan masukan bahwa
seperti tadi saya jelaskan bahwa kedua putusan ini sebenarnya putusan ini kalau menurut kami selaku ahli hukum bahwa putusan ini adalah putusan melanggar hukum karena melindungi namanya kejahatan. Kenapa? Objek yang di dalam perkara ini adalah skincare yang bermasalah atau ilegal sesuai dengan bukti permulaan, dan itu sudah ada laporan polisi baik di Mabes maupun di Polda Metro Jaya. Artinya apa? Itu ada bukti permulaan sehingga laporan itu diterima. Ya. Ya kalau misalnya memang hakimnya mau bijak lah, ini periksa dulu dong ini. Ya kan sudah dinyatakan di pengadilan, ditunjukin. Ini ada diris dari BPOM mengatakan bahwa skincare ini tidak memiliki izin edar. Kedua, ada uji lab mandiri mengatakan bahwa skincare ini mengandung bahan-bahan berbahaya. Itu sudah disampaikan di pengadilan dan bahkan buktinya ditunjukin di depan hakim. Ini loh barangnya yang menjadi objek. Ya kan? Nah, karena melihat posisi seperti itu, ini Reza Gladys dengan suaminya, akhirnya dia rubah bahwa itu juga dituangkan di dalam putusan itu. Dia menyatakan si RG ini bahwa kami tidak ada masalah dengan skincare kami, tapi kami hanya permasalahkan karena kami dibully, dibilangi kurus, abu-abu dan lain sebagainya. Ya kalau begitu yang harus juga dibebaskan karena didakwakan pasal 27B ayat 2, ya kan? Tentang adanya ancaman membuka rahasia, ya kan? Nah, kalau misalnya itu dibully, menyerang kehormatan, berarti pasalnya 27A ayat 1. Kalau salah pasal, ya harus dibebaskan dong orang. Itu fakta di persidangan, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh hakim, tapi dimuat di dalam putusan. Nih, coba bayangin. Tidak dipertimbangkan tapi dimuat dalam putusan bahwa Reza dan suaminya ini tidak mempermasalahkan skincare, tapi yang dipermasalahkan adalah karena dia dibully. Kalau dia dibully berarti pasalnya salah, bukan 27B ayat 2 tapi 27A ayat 1 tentang menyerang kehormatan. Nah terus bagaimana ketika pasal itu dakwanya salah? Ya harus bebas. Setelah masukin dokumen bocor itu, sorry sampai di pintu kiri. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bang? Alhamdulillah pada hari ini tadi ya sebenarnya dari pagi tadi saya sudah mintakan surat kuasa ya, tanda tangan ke rutan baik di Pondok Bambu, lanjut dari Besukinan. Setelah selesai saya langsung ke sini untuk registrasi surat kuasa yang hasil sudah diterima dan sudah diberikan untuk menyatakan kasasi ya. Dan tadi kenapa lama kan namanya juga administrasi, harus ikutin prosedur, dan tadi sudah diterima, cuma secara fisiknya kan belum diterima langsung. Dan tadi saya sudah tanda tangan sebagai pemohon kasasi yang mewakili daripada Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki seperti itu. Tapi nggak ada kendala bang? Alhamdulillah nggak ada kendala. Intinya kan ikutin prosedurnya aja. Namanya prosedur kan harus menuju administrasi, kelengkapan dan lain sebagainya. Dicek lagi berkas-berkasnya, baik yang aslinya atau fotokopinya, termasuk BAS dan KTA kita sebagai penasihat hukum daripada Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Bang, berapa lama bang kalau kasasi sendiri bang? Kasasi ya sejak ini kan menyatakan kasasi, otomatis kita diberikan waktu 14 hari untuk memberikan memori kasasinya ya, baik untuk Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. 14 hari ke depan setelah hari ini seperti itu. Untuk hasilnya berapa lama bang? Untuk hasilnya ya mudah-mudahan lebih cepat gitu kan, seperti banding juga. Saya tidak bisa memastikan, nanti saya bilang 3 bulan nanti meleset, atau misalkan bilang 6 bulan nanti meleset, tergantung nanti dari Mahkamah Agung nanti seperti apa. Saya tidak memastikan untuk nanti berapa lamanya. Yang jelas untuk memorinya sendiri kita diberikan waktu 14 hari ke depan untuk menyusunnya seperti itu.
Bang udah komunikasi sama Kaniki terkait ngajuin kasasi, mungkin responnya gimana Bang dari Kaniki terkait ngajuin kasasi, gimana respon dari Kaniki? Kita yang diminta oleh kita sendiri untuk mengajukan kasasi seperti itu. Bang, tapi sudah dipertimbangkan matang nggak Bang? Artinya kan banyak juga ini pendapat hukum, terus di luaran juga menyebut bahwa nanti justru akan memperberat nih ketika mengajukan kasasi berkaca dari banding kemarin. Gimana pertimbangannya seperti apa mungkin? Kalau itu kan seperti mungkin udah dijelaskan dulu sama rekan-rekan kami sebelumnya, ini kita akan menggunakan upaya hukum ini sampai dengan titik terakhir upaya hukumnya, karena dirasa untuk kasus ini kan belum mencapai rasa keadilan kan, belum mencapai sesuai dengan fakta-fakta yang ada, makanya tetap akan diperjuangkan sampai dengan upaya hukum yang terakhir seperti itu. Artinya siap dengan resiko yang terburuk yang nanti dihadapi Bang? Ya dengan mengajukannya kasus ini otomatis sudah siap 100% apapun nanti resikonya seperti itu. Memori kasasi itu menyatukan keberatan-keberatan juga? Ya iyalah, otomatis hampir sama dengan banding sebelumnya, kita akan mencantumkan keberatan-keberatan kita. Tapi untuk saat ini saya tidak akan menyinggung isi daripada memori kasasi, dan itu kan belum pantas untuk kita untuk saya kasih tahu, karena kita kan akan menyusun itu kan berdasarkan analisa dan lain sebagainya, termasuk pertimbangan yang dianggap belum dirasa mencapai rasa keadilan yang tidak sesuai dengan kenyataannya seperti itu. Kan tadi kan sempat dengan gue Ya. mungkin kondisinya di kita sendiri setelah bandingnya ini ditambah 26 tahun gimana sih? Alhamdulillah tadi saya ketemu kita sehat-sehat aja dan dalam keadaan baik. Mungkin ada pesan nih Bang dari Kaniki maunya seperti apa Bang? Ya maunya Kaniki ya kita yang minta diperjuangkan sampai dengan upaya hukum yang terakhir. Kalau dirasa belum mencerminkan rasa keadilan yang baik dan benar sesuai dengan fakta yang ada, dia tetap akan berjuang seperti itu. Tapi ada kemungkinan juga ngaju PK juga jika Ya nanti kalau misalkan kasasi dirasa sudah selesai, menurut beliau sudah cukup ya cukup. Tapi kalau misalkan dirasa nanti tidak sesuai juga, ya kita akan lanjut kepada PK. memang cukup di mata kita mungkin seperti apa sih Bang? Apanya? Cukup di mata kita tuh seperti apa? Tidak adil. Itu ada. Intinya di mata beliau sekarang yang tidak adil. Baik tidak adil buat kita, begitupun juga tidak adil buat kita, buat Ismail Marzuki seperti itu. Bang, proses sidangnya seperti apa sih mekanisme? Proses sidangnya seperti halnya banding juga. Jadi ini kan Enggak, maksudnya terbuka berkasan kan? juga. Kenapa? Terbuka kah untuk umum atau gimana? Ya seperti halnya pada kemarin saat banding kan putusannya mungkin ada yang datang ke sana, seperti bisa meliput juga di sana. Cuman saya tegaskan kembali ini kan sidang berkas. Jadi untuk kita dan kita sendiri kan tidak hadir. Kita sebagai penasihat hukumnya tidak hadir, kita juga tidak hadir. Sidangnya pemberkasan aja. Cuma nanti ada perwakilan misalkan mau mendengar putusannya sendiri, seperti halnya banding nanti seperti apa itu tergantung nanti kebijakan daripada Mahkamah Agung sendiri. Ya. Bang, berarti memori kasasi nanti double ya, artinya membatalkan putusan pengadilan negeri sama pengadilan tinggi kan? Atau Saya tidak mau membahas dulu nanti isinya. Intinya kita kan tidak sependapat dengan putusan yang pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, termasuk juga tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Makanya kita ajukan upaya hukum kasasi karena dirasa ini kan belum mencapai keadilan yang seutuhnya, tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya seperti itu. Bang, kondisi ini kita gimana Bang sekarang Bang? Alhamdulillah sehat, baik-baik aja. Kegiatan- saya sempat ketemu. Kegiatan di dalam yang sering dilakuin apa sih Bang? Saya nggak tahu kegiatan di dalam kan saya tidak setiap hari ketemu, baru tadi aja ketemu. Bang, persiapan sidang PMA besok seperti apa? Oh, kegiatan persiapan PMA. Ya persiapannya kita sehat badan, kita datang ke sini dengan etikat baik menghadiri persidangan. Besok kan agendanya hasil daripada mediasi ya untuk menentukan jadwal berikutnya terkait jawaban, replik, duplik dan lain sebagainya. Udah masuk pokok perkara ini. Bang, apa yang Ini TPPU-nya kan di banding ini kan TPPU-nya dinyatakan ada ya Bang. Apa ini nanti mempersulit di PMA sendiri dalam gugatan PMA? Berbeda pidana, berbeda juga dengan PMA. PMA nanti kan bagaimanapun kan itu perdata ya. Oh ini kan pidana, tidak ada kaitannya sampai ke sana seperti itu. karena tidak berpengaruh Bang Tidak lah, dengan tidak PMA. berpengaruh. Bang, tapi ini kita seoptimis apa Bang? Artinya ingin mengajukan kasasi nih.
Ya kalau dibilang secara optimis seperti apa, dia optimis 100%. Makanya sekarang kan mengajukan lagi upaya hukum kasasi kan. Kita sudah diskusi, kita sudah bicara sebelumnya juga lah dia masukan-masukan dan lain sebagainya. Dan dia meminta kita untuk ajukan kasasi, ya kita ajukan lagi seperti itu. Karena dirasa ini putusannya belum mencapai rasa keadilan kan, tadi saya bilang kan. Apanya? Ya kalau untuk isi daripada memori kasihnya sendiri, saya kan belum bisa menjelaskan di sini ya, karena itu kan belum pantas ya. Nanti kalau misalkan sudah diberikan selama 14 hari yang ini, nanti kita akan singgung untuk terkait memori kasasi tersebut ya. Tapi intinya daripada Nikita sendiri kan dia berjuang keras ya intinya. Poin terakhirnya kan dia ingin bebas seperti ya. Yang kita bantu doa, kita bantu dengan analisa-analisa kita perjuangkan lah sampai dengan nanti ada upaya misalkan ada PK dan lain sebagainya, kita akan terus berjuang untuk kita terjadi seperti itu. Bang, tapi abang sebagai kuasa hukum, ketika ini kita ingin mengajukan kasasi, tim kuasa hukum semua sependapat untuk mengajukan kasasi atau seperti apa bang? Ya jelas sependapat lah, kami juga sependapat dengan apa namanya pendapat yang kita menjadi yang dirasa belum mencapai rasa keadilan kan. Dan memang tidak sesuai lah dengan fakta-fakta yang terungkap di sidang kan. Seperti itu. Makanya nanti kita lihat aja apapun nanti memori kasus yang kita akan ajukan, nanti baru kita akan bahas lebih seperti itu. Oke. Bang, satu lagi bang, tanggapannya Reja Gladys ditagih utang sama bank swasta gimana? Reja Gladys ditagih utang sama bank swasta, saya nggak tahu itu. Ya itu urusan pribadinya Reja Gladys, karena kan kita tidak menuju ke arah sana ya. Kalaupun itu memang benar ya diselesaikan aja dengan cara baik-baik ya dibayar kalau ada utang seperti itu. Bang, memori kasasi berarti lewat ini ikut ya online atau seperti apa? Memori kasasi tadi saya pas ajukan ini sementara belum ada arahan untuk diserahkan kepada berbadu atau manual, tapi kemungkinan jangan diserahkan secara manual seperti itu. Berarti ada kesini lagi berarti ya? Ada, nanti saya akan kesini lagi untuk menyerahkan memori kasasi. Tanggal berapa? Ya nanti untuk tanggalnya berkelanjutan ya, karena kan kita menunggu selama 14 hari kita akan susun. Mudah-mudahan tidak sampai dengan